saudara-saudara, welcome to ibadah online hari ini. Semoga Anda semua sehat dan penuh dengan sukacita. Stay safe. Doa kami, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan setiap hari. Mari kita bersama-sama terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam damai dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya lewat lagu ini kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti
Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita bersama-sama ada di dalam kemurahan dan ada di dalam hadirat Tuhan. Pada hari Minggu ini biarlah kita semua boleh bersukacita. Saudara, kita saat ini melihat bagaimana keadaan di dunia ini yang kalau kita betul-betul memperhatikan sangat membingungkan dengan adanya pandemik. Saudara, kalau kita berpikir kapan vaksin daripada virus corona ini bisa ditemukan, saudara, itu bukan bagian kita. Ya, itu bagian dari orang-orang yang ada di dalam medis. Yang saya ingin saat ini adalah bagaimana kita menghadapi segala keporak-porandaan yang ada di dunia ini dengan cara yang benar. Pada pagi hari ini, saya ingin bersama-sama mempelajari bagaimana kita mengenal Tuhan. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan memiliki persepsi, cara pandang yang benar, sehingga apapun yang terjadi, kita tidak dibingungkan lagi. Inilah bagian kita, anak-anak Tuhan. Mari kita mengenal Tuhan dengan benar. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 19, saya bacakan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus pada waktu Paulus berada di dalam penjara. Dan kalau kita menarik sebelumnya, mengikuti sejarah sebelumnya bagaimana orang-orang di Efesus ini mengenal Tuhan, Paulus pernah mengunjungi Efesus dan membawa pasangan suami istri yang bernama Priscilla dan Aquila, dan Paulus meninggalkan mereka di situ untuk pelayanan. Dan pada waktu itu juga ada seorang yang fasih di dalam mengajar yang bernama Apolos, dan waktu itulah mereka bertemu, Aquila, Priscilla dan Apolos, dan mereka mengajar di Efesus. Dan kemudian Paulus datang kembali ke Efesus dan tinggal di situ untuk memberikan pengertian yang benar, bahkan mengajarkan bagaimana mereka boleh mengalami baptisan Roh Kudus. Dengan pertumbuhan, perkembangan yang begitu baik, akhirnya mendatangkan iri hati kepada seorang yang membuat patung, yang waktu itu patung itu disembah di Efesus, dan terjadilah huru-hara. Akhirnya singkat cerita Paulus harus keluar dari Efesus, dan kemudian di dalam kitab Efesus inilah Paulus menuliskan suratnya, kerinduannya disampaikan agar orang-orang di Efesus boleh mengenal Tuhan dengan benar. Mari saudara, kita melihat bagaimana Paulus menolong kita untuk kita mengenali Allah dengan benar. Yang pertama, mari kita mengenali tujuan Allah. The purpose of God. Ya, mengenali tujuan Allah. Yang pertama dari mengenal tujuan Allah ini, kita dibawa kepada tujuan Tuhan untuk menjadikan kita anak-anaknya. Saudara bisa memiliki tujuan dalam hidup ini, ya, karena memang perlu. Tanpa tujuan hidup kita ini tidak ada arahnya. Tetapi saudara, kalau saudara kehilangan tujuan Allah ini, maka saudara akan merasa letih. Kita lihat apa sih sebenarnya tujuan Allah? Tujuan Allah bukan untuk membawa saudara kepada kekayaan dunia ini. Sekalipun Tuhan bisa memberkati kita dengan kekayaan, tetapi itu bukan tujuan yang sebenarnya. Tujuan Allah adalah di dalam Efesus pasal 1 ayat 5, dan saya bacakan ayat 11 juga. Dalam kasih ia telah menentukan
kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kemudian ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Saudara, tujuan Allah adalah menjadikan kita anak-anak-Nya. Kemudian tujuan ini saudara tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi, tujuan Tuhan menjadikan kita ini anak-anaknya itu tidak pernah berubah. Tidak bisa diubahkan dengan tujuan kita, tujuan yang hanya hidup sementara di bumi ini. Kita tidak bisa mengubahkannya. Di dalam ayat yang keempat dan ayat yang ke-10, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Kita dipersiapkan sebelum dunia ini dijadikan. Tujuan Allah adalah menjadikan orang-orang yang percaya menjadi anak-anaknya. Dan supaya apa saudara? Supaya kita dipersatukan di dalam Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang ada di bumi. Tujuan ini tidak pernah dirubah. Dan tujuan ini saudara tidak dapat dibandingkan dengan siapapun yang memiliki tujuan. Pemerintah-pemerintah dalam masa pandemik mungkin berusaha untuk membantu, kalau bisa dibantu lebih banyak, itu keinginan kita. Tetapi saudara, apapun yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah dikatakan di dalam ayat yang ke-21, bahwa jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara, tujuan Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan siapapun yang disebutkan di dalam ayat 21 tadi. Saudara, luar biasa mengenali tujuan Tuhan, sehingga kita tidak bingung saudara. Kalau kita ngelihat bahwa wah kenapa begini, wah kenapa begitu. Ingat saudara bahwa Tuhan punya tujuan. Apapun Tuhan izinkan dengan satu tujuan, supaya kita boleh menjadi anak-anaknya. Bukan anak-anak gampang, bukan anak-anak sembarangan, tetapi anak-anak yang benar-benar didisiplin oleh Tuhan dan benar-benar menjadi miliknya. Kemudian saudara, mengenali the passion of God, mengenali kerinduan Tuhan. Kalau di dalam bahasa Indonesia juga sering diterjemahkan sebagai gairah, keinginan Tuhan, kerinduan yang sungguh-sungguh. Yang pertama, saudara, dikatakan supaya kita ditebus dari dosa. Penebusan dosa itu memiliki dampak sekarang ini dan yang akan datang. Saudara bisa membaca ayat-ayat yang saya berikan di PowerPoint ini. Saya tidak bacakan cukup panjang. Yang kedua, saudara, supaya kita menikmati persekutuan dengan Dia. Ayat yang ketiga dari pasal 1. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Supaya kita ini ditebus untuk apa saudara? Untuk memiliki persekutuan. Bukan hanya untuk sudah cukup menjadi orang Kristen, nanti mati masuk surga. Bukan saudara. Tetapi kita menikmati persekutuan dengan Dia. Dan kemudian yang ketiga saudara, supaya kita menyatakan kemuliaan-Nya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, kalau saudara ingat bagaimana Musa ingin melihat Allah, dan pada waktu itu Allah menutupi mukanya. Allah hanya memperlihatkan bagian daripada belakang dari jubahnya. Tetapi pada waktu Musa turun, orang-orang Israel tidak bisa tahan melihat kemuliaan Allah melalui wajah Musa. Sehingga akhirnya mereka benar-benar tidak tahan. Saudara, kalau saya ingin mengatakan bukan kemuliaan yang seperti Musa memancarkan kemuliaan Allah itu, tetapi kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui hidup kita secara pribadi. Bagaimana attitude kita, bagaimana sikap kita, bagaimana perkataan kita. Kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan juga
dikatakan di dalam ayat yang ke-10 dituliskan di situ, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi memuliakan Allah dengan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah untuk kita hidup di dalamnya. Selain itu saudara, supaya kita menyatakan kemuliaannya secara bersama di dalam jemaat. Di dalam ayat pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, di situ dituliskan tentang bagaimana kita harus memiliki kerendahan hati. Saya bacakan dengan cepat. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dengan bersatu sebagai jemaat Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Ini adalah kerinduan Tuhan. Yang keempat, kerinduan Tuhan adalah supaya kita mewarisi bagian kita di dalam ayat yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, mungkin saudara merasa hidup di dunia ini menderita. Saudara mungkin merasa hidup di dunia ini penuh dengan kekurangan. Saudara, mari kenali Tuhan dengan benar dan bersukacitalah. Karena kita ini adalah pewaris kerajaan surga. Dan dikatakan ada kekayaan, kemuliaan bagian yang ditentukan bagi kita. Yang tidak dapat diukur dengan kekayaan yang ada di dunia ini. Mari semangat saudara, bersungguh-sungguh mengenali kerinduan Allah, the passion of God. Yang ketiga saudara, kita mengenali the promise of God. Tadi yang pertama purpose, passion, dan yang ketiga promise. Mengenali janji-janji Allah. Saudara tahu bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Di dalam pasal yang ketiga ayat 12 dikatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Saudara, kita mendapatkan jalan masuk. Dan jalan masuk ini membukakan semuanya. Percayalah saudara bahwa itu tidak akan sia-sia. Kemudian yang kedua, janji tentang kuasanya. Saudara, kadang orang berpikir bahwa janji Tuhan itu adalah kesembuhan. Janji Tuhan itu adalah kecukupan. Janji Tuhan itu adalah hidup senang. Saudara, itu bagian daripada apa yang kita nikmati di dunia ini. Tetapi jangan sampai kita kehilangan makna atau arti yang sesungguhnya daripada janji Allah. Kalau tadi saya katakan yang bagian pertama, bahwa pengharapan kita tidak sia-sia terhadap janji Tuhan. Di dalam janji Tuhan ini kita mendapatkan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Untuk apa saudara kuasa ini? Bukan untuk hidup bersenang-senang di dunia. Tetapi kuasa yang diberikan kepada kita ini, yang pertama untuk membangun kedewasaan rohani kita. Saudara bisa membaca ayat-ayat yang saya tuliskan di PowerPoint ini. Kemudian yang kedua saudara, untuk mendirikan kesatuan bagi gerejanya. Jadi supaya kita membangun kedewasaan rohani kita, karakter kita, kemudian bagaimana kita mengalami kesatuan di dalam gereja, sehati, sepikir, sejiwa di dalam umat Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kuasa itu kita pakai untuk menghadapi serangan musuh kita. Dan musuh kita itu hanya iblis. Bukan pemimpin gereja. Bukan orang yang ada di gereja, tetapi iblis. Kemudian saudara, promise atau janji Allah yang ketiga, yaitu kehidupan di dunia ini hanya merupakan pendahuluan saja. Kita akan masuk kepada kekekalan. Saudara ingat bahwa Kristus sudah menebus kita. Sekarang kita
ditebus, anak-anak tebusan, dan Roh Kudus diberikan untuk memeteraikan kita. Dan satu hari Bapa akan menerima kita di surga. Inilah saudara janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mengenali janji ini saudara, untuk hal-hal yang lain yang ada di dunia ini, sekalipun itu bisa mempengaruhi feeling kita, tetapi biarlah cara pandang kita kepada Tuhan, pikiran kita tetapkan, iman kita teguhkan bahwa mengenal Tuhan dengan benar, mengenal purpose-nya, mengenal passion-nya, mengenal promises-nya. Mari kita bersuka cita saudara. Bagaimana kita mengenalnya? Melalui yang pertama, melalui revelation atau pewahyuan. Atau sering kali dikatakan juga sebagai penyataan. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Saudara, Allah memberikan kepada kita pewahyuan waktu kita mengenal Tuhan, dan mungkin kita tidak melihatnya dengan kasat mata, tetapi kita yakin, kita percaya, kita menerimanya sebagai pewahyuan. Yang pertama saudara dikatakan bahwa kita dipilih di dalam Dia, dipilih di dalam Dia. Efesus pasal 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang pertama, dipilih di dalam Dia. Yang kedua, diterima di dalam Dia. Saudara, di dalam Efesus pasal 1 ayat 6, kalau di dalam bahasa Indonesia tidak begitu kelihatan kata diterima di dalam Dia. Di dalam bahasa Inggrisnya dari King James dituliskan begini. To the praise of the glory of His grace by which He has made us accepted in the beloved. Saudara, kita diterima di dalam Dia. Kemudian yang ketiga, saudara, kita mendapat bagian atau warisan di dalam Dia. Ayatnya yang ke-11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Menerima warisan, mendapat warisan. Saudara, ini perlu kita tahu melalui pewahyuan Allah. Yang terakhir, melalui pewahyuan, melalui revelation. Kita tidak melihatnya, tetapi kita percaya bahwa kita dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan kita. Di dalam ayat yang ke-14 pasal 1, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nikmati saudara, saudara tidak bisa melihat semua yang dinyatakan oleh Tuhan itu melalui revelation atau pewahyuan. Saudara tidak melihatnya dengan kasat mata, but kita semua melihatnya dengan mata iman. Dan yang kedua saudara, bagaimana kita boleh mengenal Allah. Yang ini saudara, kerjasama antara saudara dengan Tuhan, yaitu mengenal melalui relationship. Yang tadi revelation, yang kedua mengenal melalui relationship. Hubungan. Saudara, di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10, Paulus menuliskan begini, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Di bagian ini Paulus berbicara tentang pengenalan yang tidak pernah sampai kepada sempurna. Pengenalan ini terus menerus. Saudara, waktu Paulus menuliskan ayat ini, bukan berarti Paulus itu tidak mengenal Tuhan. Paulus mengalami banyak di dalam pelayanannya, tetapi dia masih mengatakan, dia masih menghendaki untuk mengenal Dia. Pengenalan yang continuously, terus menerus, yang dibangun dari persekutuan antara kita dengan Tuhan. Saya bisa menyampaikan khotbah tersendiri dengan Filipi pasal 3 ayat 10, tetapi saya tidak menjelaskan secara menyeluruh pada saat ini, tetapi saya mau hanya katakan, saudara, inilah kerinduan Paulus.
Dia mengenal Yesus melalui revelation, mengenal Yesus melalui relationship. Dan mari saudara, seperti di dalam Hosea pasal 6 ayat 3. Suatu ajakan yang saya juga ingin mengajak saudara. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mari saudara, kita mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga kalau kita lelah, kalau kita frustasi, kalau kita merasa tidak tahu lagi dengan hidup kita mulai diterangi oleh terang Kristus. Kita mulai dibawa kepada fajar, dikatakan oleh Hosea, ia pasti muncul seperti fajar. Mari kita berdoa. Bapa, kami meminta supaya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak-Mu dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu, serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Engkau ya Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Di dalam Engkau Yesus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Diberkatilah jemaat Tuhan dimanapun berada. Mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini diberikan kemampuan, kekuatan, dan passion, gairah untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan adalah salah satu bagian dari worship yang bisa kita beri buat Tuhan. Jika kita memberi, Tuhan memberkati. Jika saudara memberi persembahan, saudara bisa scan QR code atau hubungi kantor gereja. Tuhan Yesus memberkati.